Saya sengaja pakai kaos Adili Jokowi karena kalau kita mundur, PSN PIK 2 ini adalah hadiah dari Joko Widodo ketika menjadi presiden yang diterbitkan perpresnya 2 hari setelah pengumuman kemenangan Pilpres Prabowo Gibran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih kebaca nggak kaos saya nih? Coba lihat. Kebaca? Ya. Saya sengaja pakai kaos Adili Jokowi karena kalau kita mundur, PSN PIK 2 ini adalah hadiah dari Joko Widodo ketika menjadi presiden yang diterbitkan perpresnya 2 hari setelah pengumuman kemenangan Pilpres Prabowo Gibran. Innalillah. Jokowi menaikkan perpres memberikan PIK 2 dan BSD sebagai status PSN. Dan kita menenggarai kuat bahwa ini adalah balas jasa Jokowi atas jasa Agwan dan kawan-kawan memenangkan Pilpresnya. Karena kita tahu Pilpres itu memakan dana yang sangat-sangat besar. Di samping di luar bansos uang kita, uang rakyat, uang APBN yang digelontorkan secara brutal untuk memenangkan kelompok yang ini. Dan hadiahnya adalah PSN. Dan setelah itu kita kemudian mengetahui bagaimana rakyat Banten khususnya menjadi terzalimi. Ya, saya sempat debat kecil dengan rekan Ahmad Hosinuddin ketika dia menggunakan istilah rakyat dirampas tanahnya. Saya bilang enggak lah, kan rakyat dibayar walaupun harganya murah. Itu namanya dirampas. Perampasan adalah pengambil alihan hak dari orang yang tidak ridho. Nah, kalimatnya begitu. Saya sempat debat tapi iya benar juga dia. Makanya saya bilang oh iya oke benar. Jadi dirampas tanahnya. Nah, ini adalah dosa waris Joko Widodo. Salah satu saja. Ada rempang. Ya, ini baru bicara soal PSN aja ya. Belum dosa yang lainnya seperti kata Ahmad Hosinuddin lagi. Kok saya bolak-balik referensinya dia terus ya? Tempo hari kita bikin acara, Ahmad Hosinuddin mengatakan kalau dokumen dosa-dosa Jokowi kepada bangsa dan rakyat Indonesia ini ditumpuk maka akan mencapai rembulan. Ngeri sekali nggak? Rembulan ya? Itu diulang sama siapa namanya? Dia pertama bilang langit, lalu mencoba dikoreksi oleh Profesor Muhammad Amin Rais sampai langit-langit. Bukan Prof, kata Ahmad, bukan, ini bukan langit-langit, ini sampai langit, sampai rembulan. Dasar sekali manusia satu ini. Oke, sekarang kita balik ke soal Said Didu. Alhamdulillah teman-teman sekalian, warga negara Republik Indonesia yang berakal waras, berotak cerdas dan berhati nurani yang masih hidup ya. Masalah ini, masalah Said Didu sudah bergeser. Sudah bergeser. Kemarin kita kumpul dengan sejumlah tokoh dan sepakat rakyat Banten khususnya mengambil alih kasus ini. Jadi kali ini tanggung jawab seperti kata MC kita yang luar biasa, merdeka gitu kan. Belum merdeka kata dia. Kurnia Kurniani itu bahwa advokasinya sudah diambil alih menjadi milik publik. Dan sejak 2 hari yang lalu sejumlah tokoh sudah bikin video-video pendek ya. Ada Saganda Nenggolan, ada Napoleon Bonaparte, ada Habib Muhsin, ada bahkan Din Samsudin, Mahfud MD, saya dan yang lainnya bikin intinya we stand with Said Didu. Karena kita tahu Said Didu yang selama 6 bulan lebih konsisten istiqomah berjuang membela hak-hak rakyat Banten yang dirampas, yang terzalimi, tidak boleh berjuang sendirian. Tidak boleh kita biarkan sendirian. Kita harus dampingi, kita harus bela. Dan itu alhamdulillah terus semakin bergulir. Makanya mohon maaf kalau saya istilahkan Agwan kali ini salah memilih lawan. Ya, salah memilih lawan karena Said Didu memang punya track record dalam hal perlawanan, ya. Dulu ketika Meikarta ada gejala-gejala seperti ini juga dia bunyi kencang dan alhamdulillah dengan izin Allah Meikarta gagal total, mangkrak ya. Kemudian ketika Rempang rame-ramenya Said Didu tiba-tiba ada di sana. Saya ngomong-ngomong, "Bang, kenapa nggak ajak saya?" gitu kan ya. Dia keliling pakai mobil bak terbuka, ketemu dengan warga segala macam, memberikan advokasi. Dan hari ini di Banten juga begitu. Ada sebagian orang mengatakan kepada saya bahwa terang aja saya Didu kenceng, kan tanahnya di sana 10 hektar. Makanya dia suara kenceng. Saya bilang kalau tanah dia 10 hektar di sana kenapa?
nggak boleh suara kencang. Dia membela hak-hak dia. Kalaupun ngomong soal 10 hektar tanah dia, itu boleh banget, sangat boleh. Bahkan Islam menyebut bahwa orang yang mati karena mempertahankan hak-haknya dari orang-orang yang zalim, insya Allah mati syahid. Apalagi Said Didu memang bukan bicara soal 10 hektar tanah dia. Bukan rahasia lagi bahwa mereka mengirim utusan merayu Said Didu untuk memberikan uang kepada dia sebanyak 150 miliar rupiah untuk membayar tanahnya yang 10 hektar. Itu artinya setiap meter persegi dibayar 100,5 juta rupiah. Padahal kita tahu mereka membayar tanah hanya 50.000 rupiah. Ada yang 40, ada yang 30.000. Jadi tanah Said Didu dibayar 30 kali lipat lebih mahal. Dengan syarat diam, berhenti bunyi gitu. Dan ternyata Said Didu tidak menolak tawaran itu, tapi marah besar. Dia marah besar kepada orang utusan itu. Dia bilang, sini handphonenya, saya rekam. Nah, sampaikan pesan ini, wahai Aguan. Wah, dia sebut nama tuh dalam rekaman itu ya. Wahai Aguan, kalau kamu bayar tanah rakyat minimal 1 juta per meter, maka tanah saya ambil gratis, nggak usah dibayar. Jadi kepada orang-orang yang nyinyir, yang hatinya dengki, yang kurang piknik, dengar ini baik-baik. Said Didu tidak berjuang untuk dirinya sendiri, ya. Bahkan dia merelakan tanahnya 10 hektar ambil oleh pengembang asal rakyat dibayar tanahnya 1 juta per meter minimal. Nah, teman-teman sekalian, penonton semua channel, semua channel banyak banget ya. Jadi kita memang tidak boleh membiarkan seorang Said Didu berjuang sendirian, ya. Alhamdulillah ini semakin bagus. Tanggal 19 November besok, insya Allah Selasa jam 11 Said Didu akan kembali diperiksa di Polresta Tiga Raksa Tangerang. Dan seperti yang sudah-sudah, karena kasusnya sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan, tidak selalu sih, tapi yang sudah-sudah, maka si terperiksa akan menjadi tersangka dan akan langsung ditahan. Mudah-mudahan tidak benar, ya. Tapi dugaan seperti itu. Makanya kita beri dukungan, pendampingan.